Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Kita sering banget ya ngebayangin sains itu kayak jalan tol lurus gitu menuju kebenaran. Isinya sukses melulu. Iya, kayak nggak ada belok-beloknya gitu ya. Betul. Tapi gimana kalau saya bilang kesalahan besar, ya bahkan yang dibuat pemikir paling top, itu justru sering jadi bahan bakar kemajuan itu sendiri. Tepat sekali. Materi yang Anda bagikan kali ini, kutipan dari buku Brilliant Blunders, itu mengupas ide yang, menarik banget ini. Brilliant Blenders ya judulnya. Iya, buku ini ngeliat gimana kesalahan fatal dari tokoh sekaliber Charles Darwin, terus Lord Kelvin, Linus Pauling, Fred Hoyle, sampai Albert Einstein, itu bukan cuma terjadi, tapi seringkali jadi pemicu. Semacam katalisator gitu untuk lompatan pemahaman yang luar biasa. Jadi kayak kesalahan yang justru bagus gitu ya. Nah, mereka menyebutnya kesalahan cemerlang, gitu. Oke. Menarik nih. Jadi misi kita kali ini adalah menelusuri gimana caranya sebuah kekeliruan, sesuatu yang kelihatannya menghambat, malah bisa jadi bagian krusial, bahkan mungkin esensial ya, dari proses penemuan ilmiah. Betul, kita bakal lihat beberapa contoh mencengangkan dari sumber Anda. Siap. Mari kita bedah lebih dalam kalau gitu. Mari. Kita mulai dari nama besar dulu deh, Charles Darwin. Jelas, On the Origin of Species-nya itu mengubah cara kita mandang kehidupan kan? Oh jelas, revolusi total itu. Evolusi lewat seleksi alam, ide variasi dalam populasi, terus survival of the fittest yang mendorong perubahan spesies, benar-benar mengubah biologi. Betul, sebuah kerangka berpikir yang luar biasa pada masanya. Tapi ada satu lubang menganga gitu di argumen awalnya. Lubang apa tuh? Darwin itu nggak punya penjelasan yang meyakinkan soal bagaimana sifat-sifat itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu. Oh, soal pewarisan sifatnya ya? Iya, waktu itu konsep yang paling umum dipegang orang itu namanya pewarisan campuran atau blending inheritance. Pewarisan campuran? Maksudnya gimana tuh? Bayangin aja kayak Anda nyampur cat merah sama putih jadi pink, nah sifat orang tua itu dianggap melebur jadi satu di anak, nggak kepisah-pisah lagi. Oke. Terus masalahnya di mana kalau gitu? Nah, disinilah masalahnya muncul. Ada seorang insinyur Skotlandia yang kritis banget, namanya Fleming Jenkin. Dia nunjukin kelemahan fatal dari ide peleburan ini. Gimana kritiknya Jenkin? Logikanya gini, kalau ada satu individu yang kebetulan punya variasi unggul baru yang langkah banget nih, ya kan? Oke. Saat dia kawin sama populasi normal yang jumlahnya jauh lebih besar, sifat unggul itu bakal encer dong, istilahnya terdilusi. Oh iya ya, kayak setetes tinta hitam di seember air putih gitu. Persis. Lama-lama hilang di telan mayoritas. Nggak bakal bisa nyebar dan ngubah populasi kalau modelnya campuran gitu. Masuk akal juga ya kritiknya. Jenkin ini bahkan pakai analogi yang terus terang aja, kalau kita dengar sekarang kedengarnya sangat problematis dan rasis ya, untuk nekenin poinnya. Waduh, analogi apa tuh? Dia ngebayangin seorang pria kulit putih yang dianggapnya punya sifat superior, terdampar di pulau yang isinya orang kulit hitam. Menurut Jenkin, meskipun si pria ini unggul dan punya banyak keturunan, sifat putihnya itu akan terus terencerkan di tiap generasi oleh populasi mayoritas. Astaga. Sifat unggul itu bakal larut dan hilang, nggak akan ngubah seluruh populasi, gitu katanya. Analogi yang mengerikan sih, ya ampun. Tapi kritik logisnya, kalau kita lepasin dari bungkus rasisnya itu, tetap kena banget ya kalau kita bicara dalam konteks pewarisan campuran tadi. Kena banget. Satu variasi unggul tunggal itu nggak akan bisa nyebar luas kalau sifatnya terus diencerkan atau larut seperti itu. Ini jadi nyambung ya sama judul bab di sumber Anda itu, yang bunyinya, Ye all which it inherit shall dissolve. Kayak warisan sifatnya itu bakal lenyap gitu aja ya. Persis, bener banget nyambungnya ke situ. Seolah-olah warisan itu larut dan hilang. Inilah letak kesalahan atau mungkin lebih tepatnya kebuntuan Darwin. Jadi Darwin sadar nggak sih sama masalah ini? Dia sadar ada masalah dengan pewarisan campuran, tapi dia nggak sepenuhnya menyadari betapa fatalnya kritik Jenkin ini bagi teorinya, terutama untuk variasi tunggal yang baru muncul. Terus dia gimana, ada usaha buat jelasin? Ada, dia bahkan sampai ngusulin teori pewarisan yang ternyata keliru banget, namanya pangenesis. Pangenesis, apalagi tuh?
Dia ngebayangin ada semacam partikel mini atau gemiul gitu dari seluruh bagian tubuh kita, ngalir ke organ reproduksi buat diwariskan. Ini kan ide yang aneh banget ya dibanding genetika modern yang kita tahu sekarang. Wah, jauh banget ya dari konsep gen di DNA gitu. Jauh banget. Genetika modern kan instruksinya ada di sel kelamin aja, bukan dari seluruh tubuh. Tapi yang ironis, sumber Anda kan nunjukin kalau Darwin sebenarnya punya petunjuk di depan mata dia sendiri ya. Nah, itu dia. Ironis banget. Eksperimennya dia sendiri nyilangin tanaman Snapdragon biasa sama varian Plorik. Yang bentuk bunganya beda itu ya, kayak bintang. Iya, yang bentuknya beda itu. Hasilnya itu ngasih rasio keturunan yang mirip banget sama rasio 3:1 ala Mendel di generasi kedua. Wah, kayak hasil eksperimen kacang polongnya Mendel. Mirip banget polanya. Ditambah lagi, observasinya dia yang jelas banget soal adanya jenis kelamin jantan dan betina yang kepisah bukan hermafrodit yang campuran, itu seharusnya bisa jadi petunjuk kuat kalau pewarisan sifat itu sifatnya partikulat. Maksudnya partikulat. Tapi pisah-pisah gitu, kayak kelereng, bukan kayak cat yang nyampur. Sifat itu diwariskan utuh, nggak melebur. Tapi dia nggak ngeh gitu ya. Dia melewatkan signifikansi petunjuk-petunjuk itu. Kayaknya sih mungkin karena terlalu fokus sama variasi-variasi kecil yang terus-menerus terjadi, dia jadi nggak ngelihat kekuatan dari satu variasi besar yang diwariskan secara utuh. Dan soal Mendel gimana? Dan tentu saja, karya Gregor Mendel tentang genetika partikulat itu yang sebenarnya udah terbit tahun 1865, sama sekali nggak diketahui Darwin, nggak nyampe ke dia informasinya. Loh, kok bisa? Konon katanya nih, ada salinan jurnal yang isinya paper Mendel itu di perpustakaan pribadinya Darwin, tapi halaman-halamannya itu bahkan belum dipotong, tahu kan buku zaman dulu? Oh, yang halamannya masih nyambung itu ya? Harus disobek atau dipotong dulu buat baca? Iya, itu nandain kalau buku atau jurnal itu nggak pernah dibaca sama sekali. Ya ampun, sayang banget. Banget. Ini nunjukin betapa krusialnya sebuah kepingan puzzle yang hilang, kayak mekanisme pewarisan yang benar ini, buat sebuah teori besar. Jadi, kesalahan Darwin di sini tuh buah dari ketidaktahuan akan mekanisme fundamental ini. Lubang besar yang fatal buat argumen awalnya. Oke. Dari misteri mekanisme biologis yang nggak kelihatan ini, kita geser yuk ke upaya memahami bumi pakai fisika yang dianggap udah mapan pada masanya. Boleh, ini kita ngomongin Lord Kelvin ya. Iya, Lord Kelvin, raksasa fisika abad ke-19 yang nyoba ngitung umur bumi. Kelvin. Ini figur yang otoritatif banget di zamannya. Sangat dihormati. Dia pakai prinsip fisika, khususnya hukum termodinamika, buat nantang pandangan para geolog kayak Charles Lyell. Lyell itu yang percaya bumi usianya tua banget itu kan? Betul, Lyell dan geolog lain mikir usia bumi itu mungkin tak terbatas. Nah, Kelvin ngerasa pendekatan geolog ini kurang presisi, kurang matematis. Dia mau pakai fisika yang lebih pasti. Terus gimana cara Kelvin ngitungnya? Kok bisa pakai fisika buat ngitung umur bumi? Metodenya sebenarnya cukup cerdik sih. Dia berangkat dari ide kalau bumi itu awalnya bola batuan cair panas yang terus-menerus mendingin seiring waktu. Oke, kayak besi panas yang lama-lama jadi dingin gitu ya? Mirip gitu. Nah, dia ukur seberapa cepat suhu naik kalau kita gali ke bawah tanah. Itu kan ada ya, makin ke dalam makin panas. Namanya gradien suhu. Iya. Terus dia bikin asumsi tentang seberapa baik batuan itu menghantarkan panas. Konduktivitas termal namanya. Dan asumsi kuncinya nih, dia anggap konduktivitas ini seragam dari permukaan sampai ke inti bumi. Asumsi yang cukup berani ya? Banget. Dari situ dia hitung mundur, kira-kira butuh berapa lama sih bumi mendingin dari kondisi cair panas sampai kondisi suhu kayak sekarang? Dan hasilnya gimana? Hasilnya jauh lebih mudah dari bayangan para geolog dan Darwin. Perhitungan awal Kelvin itu sekitar 98 juta tahun. Terus dia revisi lagi, jadi rentangnya mungkin antara 20 sampai 400 juta tahun. Tapi dia lebih condong ke angka puluhan juta tahun. Wah, itu kan jauh banget dari miliaran tahun yang kita tahu sekarang ya? Jauh banget. Angka ini jelas bikin pusing para Darwinis. Dan geolog, evolusi dan proses geologis kayak erosi, pembentukan gunung, itu kan butuh waktu jauh lebih panjang dari itu. Kelvin yakin banget sama hitungannya? Yakin banget, dia merasa fisika udah ngasih jawaban pasti. Dia bahkan ngeritik keras idenya Lyell soal siklus energi internal bumi yang berkelanjutan. Menurut Kelvin, itu melanggar hukum kedua termodinamika, kayak mesin gerak abadi yang mustahil. Argumennya dianggap kokoh secara fisika. Tapi kan pasti ada yang nggak setuju dong. Ada yang nantang perhitungannya.
Mungkin dari geolog? Nah, uniknya tantangan paling serius justru datang bukan dari geolog, tapi dari John Perry, seorang insinyur yang notabene pernah jadi asisten Kelvin sendiri. Loh, dari orang dalam sendiri. Terus apa yang ditantang Perry? Hukum fisikanya? Bukan hukum fisikanya. Perry nggak nentang hukum termodinamika, tapi dia mempertanyakan asumsi kunci Kelvin tadi. Yang soal konduktivitas seragam itu? Tepat, Perry nanya, apa benar konduktivitas panas bumi itu seragam sampai ke dalam? Gimana kalau bagian dalam bumi itu lebih cair? Atau lebih gampang mengalir materialnya? Maksudnya mengalir gimana? Kayak... Air gitu. Perry ngusulin kemungkinan adanya konveksi di dalam mantel bumi. Kayak air mendidih di panci deh. Material panas di bawah naik, terus yang di atas udah dingin turun lagi. Muter gitu. Oh, kayak arus ya? Itu kan cara mindahin panas yang lebih cepat daripada cuma ngerambat lewat benda padat aja kan? Jauh lebih efisien. Itu namanya konduksi kalau cuma ngerambat. Nah, konveksi ini jauh lebih efektif mindahin panas. Perry nunjukin secara matematis kalau ada konveksi atau kalau bagian dalam bumi lebih konduktif dari asumsi Kelvin, bumi bisa jadi jauh lebih tua dari hitungan Kelvin. Jadi hitungan Perry bisa ngasih umur yang segitu, Wak? Bisa banget. Dan yang penting, teorinya Perry ini tetap bisa ngejelasin kenapa gradien suhu di dekat permukaan bumi itu curam, sesuai yang diamati Kelvin. Jadi teorinya Perry ini bisa mendamaikan fisika sama kebutuhan waktu yang panjang buat geologi dan biologi. Oke. Jadi blunder Kelvin yang sebenarnya itu bukan karena dia belum tahu soal radioaktivitas. Kan itu baru ditemuin belakangan ya, sebagai sumber panas tambahan di dalam bumi. Itu juga faktor, tentu. Ketidaktahuan akan radioaktivitas itu fakta sejarah. Tapi menurut analisis dalam sumber Anda, kesalahan yang lebih fundamental dan bisa dibilang cemerlang dalam arti negatifnya, itu adalah sikap Kelvin terhadap kritik Perry. Maksudnya? Kelvin itu mengabaikan dan secara aktif menolak kemungkinan konveksi yang diajukan Perry, padahal Perry udah nunjukin kalau itu kemungkinan yang valid secara matematis dan fisika. Dia tetap kekeh sama asumsi awalnya. Wah, kenapa dia bisa sekeras kepala itu ya? Padahal Perry kan nunjukin kemungkinan lain yang logis. Nah, ini masuk ke ranah psikologis mungkin ya. Sumber Anda nunjuk beberapa kemungkinan. Pertama, kepercayaan diri Kelvin yang luar biasa pada keunggulan fisika matematisnya. Dia ngerasa pendekatannya paling benar. Terlalu pede gitu ya? Bisa jadi. Kedua, mungkin juga ada disonansi kognitif. Rasa nggak nyaman pas bukti baru itu bertentangan sama keyakinan lama yang udah dia pegang teguh dan dia suarakan bertahun-tahun. Jadi sulit buat ngaku salah. Gengsi juga mungkin ya? Udah terlanjur debat panas sama para geolog. Bisa banget. Dan bisa juga ada semacam kecanduan untuk merasa benar. Udah terlalu lama di posisi benar, jadi susah nerima kalau mungkin salah. Ini pelajaran penting banget ya buat kita semua. Iya kan? Betapa berbahayanya merasa terlalu yakin, bahkan saat kita merasa ahli di bidang kita. Kita harus selalu terbuka sama kemungkinan kalau asumsi kita itu keliru. Atau ada faktor lain yang belum kita tahu, kayak konveksi atau radioaktivitas dalam kasus Kelvin ini. Bener banget. Oke, kita udah lihat nih kesalahan karena ketidaktahuan mekanisme fundamental, kayak kasus Darwin, terus kesalahan karena ngabaikan kritik dan terlalu pegang asumsi kayak Kelvin. Ternyata polanya nggak berhenti di situ ya. Sumber Anda nyebut nama-nama lain juga kan? Betul. Pola kesalahan cemerlang ini muncul lagi di tokoh-tokoh lain. Gimana ceritanya sama Linus Pauling? Dia kan hebat banget, dapat 2 Nobel sendirian loh. Iya, Linus Pauling ini legenda kimia. Jenius banget. Tapi ya itu, dia tergelincir cukup parah pas nyoba mecahin struktur DNA. Oh, ini yang soal DNA ya? Betul. Dia ngusulin model triple helix. Jadi helixnya ada 3 untai bukan 2. 3. Kenapa bisa salah gitu? Kesalahannya ini tampaknya dipicu beberapa faktor. Mungkin agak buru-buru karena persaingan ketat sama tim peneliti di Inggris, Watson, Craig, Wilkins, sama Franklin. Persaingan lagi ya? Kayaknya gitu. Dan yang fatal, dia itu nggak baikan beberapa aturan dasar kimia tentang gimana atom seharusnya berikatan dalam struktur kayak gitu. Plus, dia nggak ngasih bobot yang cukup pada data difraksi sinar X yang krusial banget yang dihasilkan oleh Rosalind Franklin. Data sinar X itu penting banget kan buat nentuin strukturnya? Krusial, tapi Pauling kayaknya kurang memperhatikan itu. Tapi kesalahannya ini malah ada gunanya gitu. Justru itu, ini bagian cemerlangnya. Kesalahan fatal dari seorang Excalibur Pauling ini jadi kayak lonceng peringatan buat James Watson sama Francis Crick. Maksudnya gimana?
Mapa jadi sadar, wah Pauling aja udah dekat banget nih, jangan-jangan dia bentar lagi nemu yang benar. Jadi mereka merasa harus kerja lebih cepat dan lebih cermat lagi. Bisa dibilang, blundernya Pauling ini secara nggak langsung malah mempercepat penemuan struktur double helix yang benar. Jadi kayak ngasih motivasi ekstra gitu ya? Iya, semacam itu. Ini nunjukin gimana dalam sains, kadang sebuah jawaban salah yang datang dari tokoh besar, itu bisa nyiptain fokus dan urgensi yang luar biasa, mendorong orang lain buat nemuin jawaban yang tepat. Menarik banget. Lalu ada Fred Hoyle. Dia juga astrofisikawan brilian kan? Sangat brilian, kontribusinya gede banget loh dalam memahami gimana unsur-unsur berat kayak karbon, oksigen, besi, itu terbentuk di dalam inti bintang, proses nukleosintesis bintang namanya. Oh, jadi asal-usul unsur di badan kita ini dari bintang ya? Itu gara-gara dia. Karyanya dia itu fundamental banget buat pemahaman itu. Tanpa dia, kita nggak bakal paham asal-usul unsur pembentuk kita. Tapi, Ada tapinya. di sisi lain, Hoyle ini keras kepala banget mempertahankan teori steady state atau keadaan tunak soal alam semesta. Teori steady state. Itu yang bilang alam semesta nggak punya awal dan akhir kan ya? Yang nggak ada Big Bang. Bener, model steady state ini nganggap alam semesta itu abadi, nggak punya titik awal kayak Big Bang. Dan materi baru itu terus-menerus tercipta secara perlahan di ruang hampa buat ngejaga kepadatan alam semesta tetap konstan seiring dia mengembang. Dia nolak Big Bang ya? Padahal kan bukti Big Bang makin kuat. Nolak keras. Dia nggak mau terima bukti-bukti kayak penemuan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, CMB. Padahal CMB itu sisa panas dari Big Bang. Kenapa dia bisa segitu ngototnya sih? Sebagian kayaknya karena keyakinan filosofisnya tentang alam semesta yang harusnya abadi. Dan mungkin juga terkait pandangannya kalau kehidupan itu butuh waktu yang tak terbatas buat bisa muncul. Wah, jadi keyakinan pribadi ngaruh ya? Kayaknya gitu. Dan ironisnya nih, istilah Big Bang itu sendiri justru diciptain sama Hoyle dalam siaran radio BBC. Buat ngejek teori lawannya itu kan? Iya, semacam ejekan buat teori rivalnya. Tapi justru nama ejekan itulah yang akhirnya malah nempel dan populer sampai sekarang. Lucu juga ya? Kasus Hoyle ini contoh gimana keyakinan filosofis yang kuat kadang bisa bikin seorang ilmuwan hebat jadi agak tertutup sama bukti empiris yang bertentangan. Tapi, ya itu tadi, penolakannya yang gigih itu justru malah memacu para pendukung Big Bang buat nyari bukti yang lebih solid lagi dan ngerumusin teori mereka dengan lebih ketat. Ada sisi positifnya juga. Selalu ada dua sisi ya. Oke, terakhir nih. Albert Einstein. Saya sering dengar soal kesalahan terbesarnya Einstein. Apa itu blunder? Dalam konteks yang sama kayak yang lain. Nah, ini kasusnya agak beda dikit sih. Einstein emang pernah nyesel udah nambahin konstanta kosmologis itu simbolnya lambda, huruf Yunani, ke dalam persamaan relativitas umumnya tahun 1917. Konstanta kosmologis. Buat apa itu? Tujuannya waktu itu adalah biar teorinya dia itu memungkinkan alam semesta yang statis, nggak mengembang, nggak menyusut. Soalnya pandangan astronomi waktu itu emang mikirnya alam semesta itu statis. Biar cocok sama pengamatan saat itu gitu ya. Iya. Nah, terus kan Edwin Hubble nemuin bukti kalau alam semesta itu ternyata mengembang. Pas tahu itu, Einstein nyabut konstanta itu dari persamaannya. Dia nyebut tindakan nambahin konstanta itu sebagai blunder terbesar dalam hidupnya. Kenapa blunder? Karena alam semesta ternyata nggak statis. Bukan cuman itu, dia ngerasa motivasi awalnya salah, cuma biar cocok sama data sementara, dan dia juga ngerasa persamaannya jadi jelek secara estetika dengan adanya tambahan konstanta itu. Dia suka persamaan yang simpel dan elegan. Oh, jadi lebih ke alasan motivasi dan estetika ya, bukan karena konstanta itu sendiri salah secara fisika. Secara matematisi nambahin konstanta itu sah-sah aja dalam kerangka relativitas umum, nggak melanggar hukum fisika. Dan lucunya nih, Apa itu? di akhir abad ke-20, ide yang mirip konstanta kosmologis ini bangkit lagi. Sekarang malah dipakai buat ngejelasin kenapa ekspansi alam semesta itu justru makin cepet. Diduga didorong sama sesuatu yang namanya energi gelap. Loh, jadi yang dulu dianggap blunder malah kepake lagi sekarang. Iya, makanya kasus Einstein ini unik, lebih ke penyesalan atas motivasi awal yang keliru dan preferensi estetika dia, bukan kesalahan fisika murni kayak Kelvin ngabaikan konveksi. Ini nunjukin gimana ide yang awalnya dianggap blunder karena alasan tertentu,
bisa jadi relevan lagi di konteks yang beda puluhan tahun kemudian. Wah, rumit juga ya ternyata definisi kesalahan dalam sains ini. Oke deh, jadi setelah kita lihat contoh-contoh ini, Darwin, Kelvin, Pauling, Hoyle, Einstein, apa sih benang merahnya? Kenapa para jenius ini bisa bikin kesalahan yang kedengarannya mendasar banget gitu? Kesalahan itu bisa datang dari banyak arah ya, ternyata. Bisa karena, ya simpelnya, pengetahuan pada masanya emang belum lengkap. Kayak Darwin nggak tahu genetika Mendel, atau Kelvin nggak tahu radioaktivitas. Itu kan bukan salah mereka juga ya. Iya, belum ketahuan aja ilmunya. Betul. Bisa juga karena asumsi dasar yang dipakai ternyata keliru. Kayak asumsi Kelvin soal konduktivitas ragam bumi tadi. Atau bisa juga karena faktor manusianya ya? Nah, itu sering banget. Faktor manusiawi. Kepercayaan diri berlebih yang bikin kita jadi nggak baikan kritik atau data anomali. Kayak Kelvin ke Perry, atau Pauling ke data sinar X-nya Franklin. Atau bias pribadi ya, kayak Hoyle tadi? Bisa juga bias psikologis dan filosofis yang kuat. Kayak Hoyle dengan steady state-nya. Kadang juga karena ketergesa-gesaan akibat persaingan. Kayak Pauling mungkin. Macam-macam penyebabnya. Tapi kenapa sih disebutnya cemerlang? Bukannya ini tetap aja kesalahan yang menghambat kemajuannya, setidaknya buat sementara waktu? Tentu, pada masanya bisa jadi ngehambat atau bahkan nyesatin arah penelitian. Tapi mereka jadi cemerlang itu karena efek jangka panjangnya. Efeknya itu seringkali positif dan nggak terduga. Gimana maksudnya efek positif? Kesalahan-kesalahan besar ini, apalagi dari tokoh besar, itu pasti memicu tantangan, perdebatan sengit, kritik tajam, kayak Jenkins ke Darwin atau Perry ke Kelvin. Nah, kritik dan perdebatan ini justru bagus, Kenapa bagus? karena itu jadi kayak lampu sorot yang nunjukin dengan jelas banget di mana letak lubang atau kelemahan dalam pemahaman kita saat itu. Hei, di sini nih kita belum ngerti gitu. Nah, sorotan inilah yang kemudian mendorong ilmuwan lain, atau bahkan ilmuwan yang sama, buat nyari jawaban yang lebih baik. Oh, jadi kayak mancing orang buat mikir lebih keras gitu ya? Tepat, mendorong orang buat nguji asumsi lebih dalam lagi, ngembangin teori yang lebih kuat, atau bahkan bikin penemuan baru yang fundamental buat nutup lubang tadi. Jadi kayak kritik Jenkins itu akhirnya mendorong orang nyari mekanisme pewarisan yang benar, yang akhirnya nemuin lagi karyanya Mendel. Contohnya kayak gitu. Atau kesalahan Pauling yang malah memacu Watson dan Crick nemuin double helix. Atau perdebatan Kelvin soal umur bumi itu malah bikin orang jadi sadar pentingnya ngerti dalamnya bumi. Iya, yang akhirnya ngebawa ke penemuan konveksi mantel dan radioaktivitas sebagai sumber panas. Bahkan penolakan keras Hoyle soal Big Bang itu malah bikin teori Big Bang makin diuji dan makin kuat buktinya. Jadi kayak kesalahan itu jadi batu loncatan ya? Bisa dibilang gitu. Mengutip James Joyce, seperti yang disinggung juga dalam sumber Anda, kesalahan para jenius ini seringkali menjadi pintu gerbang penemuan, portals of discovery. Mereka maksa sains buat ngoreksi dirinya sendiri dan akhirnya melompat maju. Wow. Jadi kesimpulan dari penjelajahan kita kali ini lumayan mengejutkan ya. Dalam sains, kesalahan itu bukan cuma kecelakaan di jalan, tapi seringkali jadi bagian tak terpisahkan dari alur cerita kemajuan itu sendiri. Betul, jalan menuju pengetahuan itu nggak selalu mulus dan lurus, tapi seringkali dibangun di atas puing-puing ide yang keliru, lewat proses perbaikan dan belajar dari kesalahan. Nggak instan. Ini jadi bikin mikir ya. Iya, ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang menarik nih. Terinspirasi dari sumber Anda dan juga kata-kata Einstein sama filsuf Bertrand Russell. Mungkin seperti kata Einstein ya, cita-cita menuju kebenaran itu sendiri lebih berharga daripada kepemilikannya yang pasti. Maksudnya, proses pencariannya lebih penting daripada merasa udah nemu jawaban akhir gitu. Kurang lebih gitu. Jalan mencapainya mungkin penuh lubang dan potensi kesalahan, tapi perjuangannya itu yang penting dalam sains. Atau mungkin pelajaran utamanya ada di sarannya Bertrand Russell. Apa saran Russell? Untuk menghindari fanatisme dan kesalahan besar, jangan pernah merasa benar-benar yakin 100% akan segala sesuatu. Selalu sisakan ruang untuk keraguan. Wah, itu pengingat yang relevan banget ya di zaman sekarang ini. Zaman yang penuh klaim kepastian di mana-mana. Banget. Nah, pertanyaannya mungkin buat kita renungkan bersama nih, Anda dan saya dan juga pendengar di rumah. Bagaimana kita bisa menanamkan keraguan yang sehat ini? Sikap kritis tapi tetap terbuka ini dalam cara berpikir kita sehari-hari. Gimana caranya biar nggak gampang kemakan klaim ya, tapi juga nggak sinis terus. Iya,
Gimana cara nerapinnya entah dalam pekerjaan kita, studi kita, atau pas kita nyerna informasi yang banyak banget ini, biar nggak mudah terjebak dalam kepastian yang mungkin aja keliru, atau malah membutakan kita terhadap kemungkinan lain yang benar. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih. Tentu. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk obrolan mendalam yang mencerahkan ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.